Berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan berekspektasi. Karena ekspektasi terlalu tinggi membuat sakit hati. Perkenalkan, nama saya Helena Petriana Mudin, dan di sini saya sebagai moderator, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dinda dengan Greni sebagai penyanyi pertama. Perkenalkan, nama saya Dela Dariana, saya sebagai penyanyi kedua. Tidak ada basa-basi lagi, langsung saja kita ke materi. Teman-teman bisa buka materinya di HP masing-masing karena kita ada kendala bermasalah mereka. Pertama yang akan disampaikan oleh Dinda tentang definisi bahan kimia. Kepada Dinda, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Langsung saja masuk ke definisi bahan kimia. Bahan kimia adalah zat murni ataupun campuran yang tersusun atas beragam elemen-elemen kimiawi yang digunakan untuk tujuan seperti sintesis bahan, analisis sampel, atau penelitian ilmiah. Pengelolaan laboratorium berkaitan dengan pengelola dan penggunaan fasilitas laboratorium atau bangunan, peralatan labor, spesimen biologi, bahan kimia, dan aktivitas yang dilaksanakan di labor yang menjaga keberlanjutan fungsinya. Di sini definisi bahan kimia menurut Kak Asli ada 3. Yang pertama ada Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dela. Kepada Dela, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pada poin ketiga mengenai pemeliharaan dan penyimpanan bahan kimia. Nah, mengingat bahwa sering terjadi kebakaran, ledakan, atau bocornya bahan-bahan kimia beracun dalam gudang, maka dalam penyimpanan bahan-bahan kimia, selain memperhatikan ketujuh sumber-sumber yang telah disebutkan oleh rekan saya Dinda tadi, yang harus diperhatikan juga melalui dari faktor interaksi bahan kimia dengan wadahnya. Bahan kimia dapat berinteraksi dengan wadahnya dan dapat mengakibatkan kebocoran. Dan yang kedua, kemungkinan interaksi antar bahan menimbulkan ledakan, kebakaran, atau timbulnya gas beracun. Nah, untuk yang pertama, bahan beracun, ini syarat penyimpanannya. Pertama, di ruangan dingin dan berventilasi, jauh dari bahaya kebakaran, dipisahkan dari bahan-bahan yang mungkin bereaksi, keran dari saluran gas harus tetap dalam keadaan tertutup rapat jika tidak sedang digunakan, dan terakhir, disediakan alat pelindung diri atau Materi yang dapat kami sampaikan tentang cara mengelola bahan kimia. Jadi dapat disimpulkan, bahan kimia adalah zat murni ataupun campuran yang tersusun atas beragam elemen-elemen kimiawi yang digunakan untuk tujuan seperti sintesis bahan, analisis sampel, atau penelitian bahan kimia. Bahan kimia dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti padat, cair, atau gas. Bahan-bahan kimia di laboratorium antara lain aseton, benzena, siloksana, etanol, etanol, dan metanol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang pernah dijelaskan, perkenalkan nama saya Dinda Pratwi dari kelompok 7. Berapa Mel? Nomor 5. Seperti yang sudah dijelaskan Dela, ada beberapa bahan kimia yang disimpan dalam botol berwarna gelap. Itu fungsinya untuk apa ya? Terima kasih. Terima kasih Dwi. Selanjutnya kita ke Gary. Baik, terima kasih moderator. Ini perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gary Putra dari kelompok 4. Sini saya ingin bertanya, borat atau yang kita kenal dengan asam borat A3B03 adalah bahan kimia berbahaya yang digunakan untuk insektisida. Yang kita kenal insektisida tadi adalah sebagai alat pembunuh serangga ya. Pasta gigi, obat kumur, lotion, sabun, kosmetik, hingga antiseptik. Namun terkadang borak ini disalahgunakan untuk membuat sebagai bahan pengenyal pada beberapa makanan seperti bakso, mie, kerupuk, dan entek-entek. Jadi, apakah peran asam borat di dalam laboratorium bagi laboratorium kimia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Gary, peran asam borat ya dalam labor, kan? Borat ini disebut
disebut juga natrium borat yang memiliki kandungan utama yaitu natrium, boron, oksigen, dan air. Kandungan ini memberikan sifat-sifat khusus pada borat yang membuatnya cocok untuk digunakan dalam labor. Nah, ternyata borat ini memiliki peran penting dalam labor sebagai bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan peralatan labor. Borat digunakan untuk membersihkan bilas kimia, tabung reaksi, dan peralatan labor lainnya karena sifatnya yang dapat mengikat kotoran dan lemak. Oke, sekian. Kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dinda. Apakah dari Gary ada tambahan? Berarti tadi peran borak tadi sangat berperan penting ya dalam laboratoriumnya. Misalnya untuk membersihkan kayak apa tadi? Peralatan kotor ya. Terima kasih moderator. Pertanyaan dari Dwi yang akan dijawabnya oleh Bella adalah nanti. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, tadi pertanyaan Dwi, bahan kimia yang disimpan dalam botol gelap itu fungsinya untuk apa? Nah, jadi Dwi, bahan kimia yang disimpan dalam botol gelap berguna untuk melindungi bahan kimia dari paparan cahaya. Botol gelap memang dirancang khusus untuk menghalangi sinar UV, sehingga bisa mencegah degradasi atau perubahan kimia pada bahan kimia yang sensitif terhadap cahaya. Hal ini juga berfungsi supaya bisa mempertahankan stabilitas dan kualitas bahan kimia tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dela. Bagaimana dengan Dwi? Apakah ada tambahan? Baik, itu tadi sesi pertanyaan dari kelompok 10 dan ini mengakhiri presentasi kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata yang menyakiti hati teman-teman semua, karena kami juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas energinya, terima kasih atas kenangannya untuk hari ini. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.